Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas soal simulasi AKG. Ini melanjutkan video saya pada bagian yang pertama. Bagi teman-teman yang ingin melihat video saya pada bagian pertama, silahkan lihat linknya yang ada pada deskripsi video ini. Oke, kita akan mulai mengerjakan soal nomor 21. Untuk soal nomor 1 sampai 20 ada pada video bagian pertama. Pilihlah satu kata yang tidak memiliki kesamaan karakteristik tertentu dengan tiga kata yang lain: kertas, kain, triplek, dan papan. Maka yang berbeda adalah kain, karena kertas, triplek, papan bahan dasarnya adalah sama, yaitu dari kayu. Soal nomor 22. Harun, Marcel, Salsabila, Maria, dan Martinus adalah siswa yang menempati peringkat 5 besar dalam ujian nasional. Rata-rata nilai Salsabila tidak lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata Harun. Jadi dapat saya tuliskan nilai Salsabila, saya singkat dengan Salsa, kurang dari atau sama dengan nilai Harun. Kemudian nilai rata-rata Salsabila juga tidak lebih tinggi dari nilai rata-rata Maria, sehingga sama juga Salsabila kurang dari atau sama dengan Maria. Nah, berikutnya rata-rata nilai Martinus lebih rendah daripada rata-rata nilai Salsabila. Jadi saya tuliskan Martinus kurang dari Salsabila. Kemudian hanya nilai rata-rata Marcel yang lebih rendah dari rata-rata nilai Martinus. Berarti Marcel kurang dari Martinus. Berikutnya, nilai rata-rata nilai Maria lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai Harun. Berarti Maria lebih dari Harun. Nah, kemudian kita akan menuliskan ini pada sebuah garis, ya. Semakin ke sini berarti nilainya semakin tinggi. Sehingga kemudian Salsa kurang dari Harun. Kalau misalkan Salsa saya tuliskan di sini, maka tentu saja Harun ada di sini. Salsa kurang dari Maria. Nah, ini kita simpan dulu, kita lihat yang lain bahwa Maria itu lebih dari Harun. Berarti Maria ada di sini, sehingga Salsa kurang dari Maria itu benar, ya. Martinus kurang dari Salsa, berarti Martinus di sini. Kemudian Marcel kurang dari Martinus, berarti Marcel ada di sini. Oke, urutannya seperti ini, sehingga kemudian pertanyaannya adalah Martinus adalah siswa yang memperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi dari Marcel. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya diberikan suatu pola barisan seperti ini: 35, 15, 37, 30, 42, dan seterusnya. Kita lihat dari 32 ke 37 ini ditambah 5. Kemudian dari 15 ke 30 itu dikali 2, 37 ke 42 ini ditambah 5. Nah, kalau mengikuti pola ini berarti 30 dikali 2 yaitu sama dengan 60. 60 kali 2 120, berarti benar, ya. Sehingga jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 24. Ini masih sama tentang pola barisan. 27, 12, 32, 24, 37, 48, 42, titik-titik, 47, 192. Nah, dari sini kita lihat dari 12 ke 24 itu dikali 2, 24 ke 48 dikali 2, ini kali 2 berarti 96, dan kemudian 96 dikali 2 192, berarti cocok. Jadi jawabannya adalah C.
Soal 25, pilihlah salah satu kata yang tidak memiliki kesamaan karakteristik tertentu dengan 3 kata yang lain. Vietnam, Thailand, Malaysia, Myanmar. Nah, ini semuanya adalah negara ASEAN ya. Dan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah dan disebut sebagai gajah putih adalah Thailand. Sehingga jawabannya adalah B. Kemudian 26. Anda diminta untuk membandingkan dua kuantitas. Keliling bangun 1 adalah M, keliling bangun 2 adalah N. Nah, kita lihat yang pertama untuk bangun 2. Kalau misalkan ini saya pindahkan ke sini. Nah, saya pindah ke sini, kemudian keliling ini saya pindahkan ke sini, maka dia akan membentuk persegi panjang. Sehingga N ini adalah sama dengan ini 10, 20, ditambah ini ke sini 8, ini ke sini 8, berarti 16 atau sama dengan 36. Berikutnya bangun 1. Ini kalau misalkan saya pindah ke sini, nah saya pindah ke sini berarti kan kelilingnya 36, tetapi kemudian juga ditambah yang ini, misalkan di sini X, di sini X. Maka kemudian N atau M itu adalah sama dengan 36 ditambah 2X. Dengan X itu tentu saja positif ya. Maka M akan lebih dari N, sehingga jawabannya adalah A. Soal 27. Anggaran pendidikan dan kualitas pendidikan 6 negara sebagai berikut. Negara A lebih besar anggarannya dari F dan kualitas pendidikan lebih jelek dari B. Nah, ini saya bagi menjadi 2 untuk yang anggaran dan kualitas pendidikan. Oke, untuk yang anggaran, kita lihat dulu yang anggaran. A lebih dari F, kemudian B kurang dari F, kemudian C lebih kecil atau kurang dari A, kemudian D lebih dari E, kemudian E lebih besar atau lebih dari A, terakhir F kurang dari C. Nah, berikutnya untuk kualitas pendidikan. Berarti A, kemudian kita lihat di sini lebih jelek dari B. Berarti bisa saya tulis kurang dari B. Kemudian B lebih bagus dari C. Berarti lebih dari C. Kemudian C lebih bagus dari A. Lebih dari A. Kemudian D ini lebih buruk dari F. Berarti kurang dari F. E itu lebih bagus dari B. Kemudian yang F lebih buruk dari A, kurang dari A. Nah, sekarang kita akan menempatkan ini pada suatu garis. Semakin ke sini berarti semakin besar ya, semakin besar atau semakin bagus. Untuk yang anggaran dulu, A lebih dari F. Saya tempatkan A misalkan di sini, berarti F-nya ada di sini. Kemudian B kurang dari F, berarti tentu B-nya ada di sini. C kurang dari A. Nah, C-nya ini belum dapat dipastikan antara di sini atau di sini dan seterusnya, sehingga kita simpan dulu. Ini yang sudah, ini kita simpan dulu. Tapi ternyata di sini disebutkan bahwa F kurang dari C. Berarti C-nya ada di sini. Nah, ini juga sesuai dengan ini ya, C kurang dari A. Kemudian berikutnya E atau D lebih dari E. E-nya belum ada, E lebih dari A. Nah, E-nya ada di sini. Terakhir kemudian D lebih dari E, berarti D-nya ada di sini. Ini adalah untuk yang anggaran. Kemudian untuk kualitas pendidikan, semakin ke sini semakin bagus. A kurang dari B, berarti kalau A-nya di sini, B-nya saya taruh di sini. B lebih dari C, berarti C-nya ada di sini. C lebih dari A, nah ini sesuai. Kemudian D kurang dari F, ini kita simpan dulu. E lebih dari B, berarti E di sini. F kurang dari A, berarti F-nya ada di sini.
Berikutnya D kurang dari F. Nah, berarti D-nya ada di sini. Oke, setelah kita mengurutkan seperti ini, kemudian kita dapat melihat manakah negara yang paling kecil anggarannya dibandingkan dengan A dan kualitas pendidikannya lebih buruk dari A. Nah, negara itu adalah negara F. F kurang dari A, F di sini juga kurang dari A, sehingga jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 28, soal tentang barisan. Kita lihat dari 3,3 kita loncat ke 13,2, ini kita kalikan 4. Kemudian dari 13,2 ke 26,4 kita kali 2. 3,6 ke 14,4 kita kali 4. 14,4 ke 28,8 kita kali 2. Kemudian ini kita pisahkan, kita buat barisan tersendiri. Nah, kita lihat pada suku pertama ke suku ketiga kalikan 4, suku kedua dikali 4, baru kemudian suku ketiga kita kali 2, suku keempat kita kali 2. Nah, dengan pola yang sama, maka ini kita anggap sebagai suku pertama dikali 4 berarti 16, suku kedua dikali 4 berarti sama dengan 20, sehingga cocok di sini. Maka jawabannya adalah A. Berikutnya, Alex Irene mengikuti lomba bernyanyi, Sinta dan Irene mengikuti lomba pidato, Gloria dan Albert mengikuti lomba menulis karya ilmiah, Gloria dan Irene juga mengikuti lomba mengoleksi benda kuno. Bagaimanakah urutan frekuensi keikutsertaan dalam lomba? Nah, yang paling banyak di sini adalah Irene. Jadi Irene ini mengikuti lomba nyanyi 1, mengikuti lomba pidato 2, kemudian mengikuti lomba mengoleksi benda kuno 3, sehingga Irene mengikuti 3 lomba. Kemudian Albert, kita lihat dia mengikuti berapa lomba. Albert ini 1, kemudian di sini 2 ini ya. Nah, berikutnya sudah, berarti Albertnya 2. Kemudian Gloria mengikuti lomba ini 1, kemudian mengikuti lomba mengoleksi benda kuno 2. Nah, dari sini saja kita sudah melihat bahwa jawabannya adalah B. Next, pada setiap soal ini Anda diminta untuk membandingkan 2 kuantitas. Ada sebanyak M cara untuk memilih 1 orang dari 3 orang dan ada N cara memilih sepasang orang dari 3 orang. Jadi untuk M ini kalau misalkan saya ilustrasikan, orangnya ada 3, A, B, C. Kemudian ini kita pilih, banyak cara memilih 3 orang. Memilih 1 orang dari 3 orang, maka banyak cara M adalah 3, yaitu terpilih A, terpilih B, atau terpilih C. Kemudian untuk N ini adalah memilih sepasang orang atau memilih 2 orang ya dari 3 orang ini, maka N ini akan sama dengan 6, atau kalau di daftar berarti adalah AB, kemudian AC, kemudian BC. Nah, seperti ini, sehingga kemudian M kurang dari N. Oke, soal 31. Nah, ini mengulang soal 29 tadi ya. Pertanyaannya adalah siapakah yang mengikuti lomba bernyanyi sekaligus menulis karya ilmiah? Kita lihat yang mengikuti lomba bernyanyi itu adalah Albert, Alex, Irene. Kemudian yang mengikuti lomba karya tulis ilmiah adalah Gloria dan Albert, sehingga yang mengikuti keduanya adalah Albert. 32. Diulang lagi nih soalnya ya. Albert, Alex, Irene mengikuti lomba bernyanyi. Yang pertanyaannya adalah Irene mengikuti lomba. Nah, Irene ini adalah yang paling banyak ya, karena dia mengikuti 3 lomba. Jadi paling banyak dibandingkan Alex, Sinta, dan Albert. Berikutnya nomor 33. Nah, kita lihat di sini dari 6 ke 24. Ini kita kalikan dengan 4.
Kemudian dari 5 ke 25 ini dikuadratkan, 5 kuadrat. Kemudian ini kita pisah ya. Dari 7 ke 28 dikali 4, maka dengan pola yang sama ini ke sini berarti 8 kuadrat. Sehingga sama dengan 64. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, soal nomor 34. Pada soal ini Anda diminta untuk membandingkan dua kuantitas. Keliling bangun 1 adalah M, jadi ini bangun 1, ini adalah M, kemudian keliling bangun 2 adalah N. Ini adalah N. Kita lihat yang atas dulu. Yang atas dulu ini sebagaimana soal yang sebelumnya, kelilingnya adalah 36 ya. Karena kalau misalkan ini kita pindahkan ke sini, kemudian ini kita pindahkan ke sini, dia akan membentuk suatu persegi panjang seperti ini. Nah, kemudian untuk bangun 1 atau yang di bawah ini, kita bandingkan ini apakah yang miring ini lebih panjang atau lebih pendek daripada jika kita bentuk dalam seperti ini, bentuk seperti ini. Nah, misalkan di sini panjangnya A, di sini panjangnya B, di sini panjangnya C. Ini tegak lurus. Maka kemudian di sini akan berlaku bahwa A plus B itu lebih dari C. Ini merupakan ketaksamaan segitiga. Nah, sehingga kemudian karena A plus B lebih dari C, sehingga bangun 2 kelilingnya itu lebih besar daripada bangun yang pertama, atau N lebih dari N, atau M kurang dari N. Nah, jawabannya adalah B. 35. Sebuah keluarga memiliki 4 anak bergelar sarjana pendidikan, yaitu Andi, Azmi, Burhan, dan Dahlan. Andi meraih gelar sarjana pendidikan sesudah Azmi, Burhan meraih kesarjanaan pendidikan sebelum Dahlan, dan bersamaan dengan Andi, urutan waktu meraih sarjana pendidikan yang tepat ini dapat kita tuliskan dalam bentuk garis seperti ini. Nah, ini adalah yang lulus paling awal ya. Ini lulus paling awal, di sini yang lulus paling akhir. Kita lihat pernyataan ini, Andi meraih gelar sarjana pendidikan sesudah Azmi. Berarti kalau Azmi di sini, maka Andi ada di sini. Kemudian Burhan meraih kesarjanaan pendidikan sebelum Dahlan dan bersamaan dengan Andi. Berarti Burhan ini bareng dengan Andi, sehingga saya tulis di sini Burhan, tetapi sebelum Dahlan. Berarti Dahlan di sini paling akhir. Maka urutan yang tepat adalah Azmi, Andi, Burhan, dan Dahlan, sehingga jawabannya adalah C. Oke, terima kasih video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.